Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan part 2 bagian membuat sebuah ilustrasi dari sketsa. Yang baru nonton di part kedua ini, pastikan yang part 1 itu teman-teman sudah tonton sampai selesai ya, sehingga nanti bisa melanjutkannya secara mudah mengikutinya. Jadi ketika teman-teman ketemunya di part 2, pastikan part satunya teman-teman tonton aja dulu. Dan link untuk bahan dan link untuk part 1 sudah aku cantumkan di deskripsi. Oke, kita buka aja untuk selanjutnya setelah yang part 1 sudah dibuat. Kita lanjutkan, kita buka filenya ya yang sudah teman-teman save. Yang awal tadi aku save itu dengan nama owl ya, atau burung hantu. Oke, kita open. Nah, oke, kurang lebihnya seperti ini. Sebentar, aku akan aktifkan key post-nya dulu. Jadi untuk teman-teman bisa tahu ya si ininya, shortcut apa saja yang aku pakai. Oke, key post. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Tinggal kita matiin aja dulu dah internetnya, nggak terlalu butuh juga sih. Oke, ya bisa dilanjutin. Nah, tinggal seperti ini teman-teman. Pastikan teman-teman sudah buat dulu ya semuanya sama seperti ini keseluruhannya. Jadi sketsa tadi atau sketsa yang sudah aku kirim, teman-teman buat detailnya seperti ini ya. Nah, oke, aku akan jelaskan mengapa untuk bagian titik-titik beberapa ada yang aku buat lebih gitu. Jadi ada yang buat aku lebihan seperti ini, itu tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya nanti kita bahas sekarang ya. Ketika teman-teman sudah semuanya seperti ini dan keseluruhannya dirasa sudah fix ya, atau sudah sesuai, jadi nggak ada yang perlu direvisi lagi ya, teman-teman seleksi keseluruhannya pada bagian layer 2 ini, klik keseluruhannya seperti ini ya. Pada bagian menu objek, teman-teman pilih, kemudian pilih yang bagian expand appearance. Nah, pilih lagi, kemudian expand, ininya semuanya dicetak, dicentang fill dan stroke-nya, kemudian pilih OK. Nah, sekarang ini sudah jadi kurva ya, atau jadi shape, jadi bukan garis lagi. Kalau tadi itu masih garis, sekarang karena sudah di expand, itu sudah berbentuk shape ataupun kurva gitu ya. Sekarang kita tinggal lanjutin aja. Nah, ini fungsinya aku lebihkan, itu jadinya seperti ini teman-teman. Oke ya, jadi kita seleksi keseluruhannya, kemudian kita pakai Ctrl M. Oke, Shift M maksudnya. Nah, kemudian di sini ada ikonnya, ada dua, ada plus dan min. Kita ambil min, jadi sambil dihapusin seperti ini. Nah, oke. Jadi awalnya teman-teman pakai Shift M dulu dan pastikan keseluruhannya itu sudah terseleksi. Nah, tujuannya supaya nanti si garisnya ini rata ya teman-teman, jadi rapi. Kalau misalkan teman-teman pakai manual, itu yang dikhawatirkan itu terkadang ada saja kita pas narik garisnya itu agak kelebihan sedikit. Nah, daripada nanti kelihatannya kurang rapi, jadi masih mending kita lebihkan aja ya. Untuk lebihannya contohnya seperti ini. Jadi nanti tinggal dipotong-potong aja yang bagian lebihannya. Memang terkesan kita kerja dua kali, hanya saja nanti untuk hasilnya itu bisa lebih maksimal ya. Itu cara aku sih sebetulnya. Oke, lanjut. Caranya tadi kita seleksi keseluruhannya. Oke, kemudian kita pilih Shift M. Nah, akan muncul seluruhannya terseleksi, dan kita pakai ALT untuk memunculkan si icon minnya ini. Nah, kita pencet ALT, kita gores-gores seperti ini, kita kurang-kurangi
bagian-bagian yang sekiranya lebih gitu ya. Untuk bagian ini pastiin teman-teman sangat teliti dan sangat detail. Nah, oke. Mungkin untuk bagian ini nanti aku speed up aja ya. Aku pakai double speed supaya menghemat durasi. Nah, jika sudah beberapa bagian, teman-teman jangan lupa pastikan bahwasannya yang dihapus itu sudah sesuai dengan sketsanya ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang salah hapus. Nah, kita tinggal lanjutkan. Ini tinggal beberapa sih sebetulnya, tinggal sedikit aja. Oke. Oke, tinggal paling bagian-bagian bawah ini sih yang ada beberapa. Ini nih kurang pas, paling nanti kita bisa tarik secara manual setelah kita ngapusin titik-titik yang memang tidak diperlukan atau yang berlebihan ini ya. Oke, sini ada yang kurang rapi, teman-teman bisa edit juga ya. Nah, tinggal ditarik titiknya. Oke, seperti ini. Oke, sudah cukup rapi, tinggal cari bagian-bagian yang memang sekiranya itu harus dirapikan ya. Nah, Anda pastikan kalau misalkan pengen ngaktifin fiturnya untuk shape builder ini tadi pakai Shift M. Nah, Shift M seperti itu. Oke, nah ini bagian ini agak ambigu. Kita lihat sketsa aslinya. Oke, jadi ternyata ininya dipotong ya. Di bagian ininya dipotong. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti itu kurang lebih. Tinggal cari lagi. Pokoknya bagian-bagian ini harus benar-benar detail sih kita ngecekinnya. Ya memang terkesan agak jenuh sih, tapi ya nggak apa-apa untuk hasil yang untuk hasil yang maksimal. Pokoknya kita kalau misalkan pengen ngebuat sesuatu seperti ini itu usahakan posisi moodnya itu lagi bagus, itu satu ya. Kemudian tidak sedang tergesa-gesa gitu, jadi nggak lagi diburu-buru ada deadline atau apapun itu dan lain sebagainya. Untuk hal itu jadi biar kita ngerjainnya juga lebih sabar, lebih fokus, untuk hasilnya biar lebih maksimal gitu aja sih. Jadi ketika memang lagi moodnya lagi kurang bagus ataupun kepalanya lagi pusing misalnya,
ya udah nggak usah dipaksain untuk ngebuat gitu loh. Kita bisa lanjutin di lain waktu. Kadang kan namanya rasa malas juga suka datang gitu kan, apalagi datangnya nggak terduga gitu, bisa aja karena kecapean ataupun apa. Cuman ya tetap ketika kita udah istirahat, ketika moodnya udah balik, ya bisa dilanjutin lagi sih untuk gambar. Kayak aku aja ini untuk yang part 1, kalau teman-teman lihat itu kan recordingnya pagi ya. Nah karena itu masih agak mood gitu kan untuk pagi, aku pengen buat aja. Cuman aku pikir untuk bagian yang part 2 ini aku pengen buat malam. Jadi sekarang itu jam 9 lah, sekitar jam 9 mau setengah 10. Nah jadi kayak gitu, yang penting mah tetap jalan aja sih, walaupun kondisi moodnya lagi kurang bagus gitu. Istirahat aja dulu, setelah moodnya udah balik ya tinggal dilanjutin aja. Yang penting nanti ketika kita punya project itu harus konsisten sih sebetulnya. Jadi ketika apapun yang kita mulai ya itu harus bisa diakhiri gitu, kita harus benar-benar konsisten untuk bisa ngelarin si project itu kayak gitu. Oke, tinggal kita cari lagi apakah masih ada bagian-bagian yang sekiranya titiknya itu terlalu lebar ya, atau terlalu gimana gitu. Nah oke. Nah oke, sekiranya sudah, nanti bisa sambil dicicil aja, barangkali ada yang kurang rapi nanti bisa dibuat secara mendadak gitu ya, kayak gitu aja bisa. Nah sekarang bentuknya teman-teman udah kelihat dan dilihat sekarang sudah jauh lebih enak dilihat, lebih rapi gitu ya, jadi nggak ada bagian garis yang berlebihan yang keluar-keluar kayak gitu, sudah lebih rapi. Oke, selanjutnya kita kita belajar inking. Jadi kita ambil pakai filling aja karena sketsanya nggak ada untuk titik inkingnya, kita pakai filling aja. Sepertinya ini agak ada kesalahan. Oh iya, nah bagian ini ternyata ini harus dipotong. Oh kenapa nih? Kita akan coba Shift M, kita hapus, agak berat ya. Oke, tinggal bagian ini. Nah oke, kita cek lagi apakah masih ambigu bentuknya. Nah, kayaknya bagian ini nih, bagian ini kita coba Shift M, kita coba potong lagi. Oke, hilang. Nah sepertinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, tinggal kita kasih detailing seperti ini. Untuk bagian ini bebas teman-teman mau pakai mau pakai garis ataupun mau pakai brush, maksudnya pakai pen tool atau mau pakai brush. Cuman aku sih kayaknya lebih suka pakai brush aja. Kita setting brushnya, smoothnya kita atur. Ini kita atur 12. Oke, kita coba. Oke, sepertinya kurang ya. Dua terlalu besar, satu cukup sih. Oke, satu ya. Kita mulai brush aja ininya. Jadi kita buat kabel-kabelan gitu ya untuk detailingnya.
Oke, tinggal bagian yang ada kabel lagi, itu bagian ini. Nah, untuk pembuatannya itu hanya pakai feeling aja, jadi nggak ada aturan ya, nggak ada aturan khusus harus jaraknya sekian senti, nggak ada. Jadi kita pakai feeling aja. Yang penting sekiranya masih enak untuk dilihat si goresannya ini. Oke, apakah ada kabel lagi? Sepertinya ini agak ambigu ya untuk bagian ini benar. Oke, tinggal bagian ini ya, satu lagi yang harus ada kabel-kabelnya. Oke, kita cek lagi apakah harus ada yang empat garis-garisnya. Nah, bagian ini harusnya dihapus ini ya, harusnya dihapus. Bentar, kita lihat sketsanya. Oh iya, ini harusnya dihapus, nanti ini bisa pakai inking aja. Oke, selanjutnya pakai shift M, kita delete ya. Oke, nggak lanjut. Nah, sekarang semuanya sudah dipastikan rapih ya dari ujung ke ujungnya, jadi tinggal kita inking saja. Nah, untuk detail inking itu maksudnya apa? Untuk teman-teman yang kurang paham, coba kita akan browsing aja dulu. Nah, kita akan browsing. Kita akan cari di Google. Oke, kita cari di Google tentang mecha owl ya. Nah ini, jadi ada banyak ya mecha owl seperti ini. Nah, oke, kita ambil aja dari yang mana ya? Nah, ini aja deh untuk contohnya. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat sebetulnya si tekniknya ini kita akan bedah, kita akan salin aja ke AI kita. Kita akan bedah di sini. Nah, oke, kita akan bedah. Sebetulnya ini teknik dasarnya dulu, yaitu dia bikin line artnya sama seperti kita bikin seperti ini. Kemudian kita kasih inking. Nah, jadi yang dimaksud inking itu bagian mana? Itu bagian ini teman-teman. Jadi titik gelapnya ini ya. Nah, 1, 2, 3. Ini titik gelapnya itu yang dimaksud inking. Nah, kemudian tinggal coloring, itu pewarnaan dasar, tinggal kasih shading. Jadi shading ini untuk warna turunannya ini, namanya shading ya. Kayak bisa dipahami ya. Jadi secara teknis nanti kita buat si ininya, apa namanya, si inkingnya. Nah, untuk inkingnya teman-teman boleh juga, karena masih belajar kan ya, termasuk aku juga masih sama-sama belajar kita di sini. Teman-teman bisa melihat referensinya itu banyak ya, inkingnya tadi di internet juga banyak seperti ini inkingnya. Nah, ada yang pakai style seperti ini atau pakai yang tegas seperti ini, itu bebas ya. Jadi nanti tinggal diatur aja ya. Udah, untuk referensi sepertinya kita biarkan aja. Untuk bahannya kita akan coba taruh aja si bahan ini di sini, ngikutin si sketsanya. Oke, nah supaya teman-teman bisa sambil nyontek juga ya. Oke, kita taruh di layar beda aja deh, referensi inking. Oke, kita pindah ya, seperti ini aja. Ininya di hide. Oke, sip lah. Nah, oke, berarti kita tinggal ambil titik-titik gelapnya aja ya. Oke, berarti kita akan coba mulai dari atas. Kita bisa ambil bagian ini, kita kasih line aja teman-teman ya. Ini namanya line. Kemudian di layar berikutnya kita kasih nama inking. Nah, seperti ini. Oke, tinggal dilanjutin aja
pakai pen tool. Kita setting aja dulu, garisnya non, untuk isinya itu hitam ya pasti. Oke, ya, kita mulai nginking ya teman-teman. Jadi kita ambil titik-titik yang sekiranya itu harus dikasih gelap ya, harus dikasih hitam. Oke, untuk narik garisnya pelan-pelan aja sih, pokoknya sambil nyantai, sambil ya dengerin lagu gitu atau apa, kayak terserah aja sih, bisa sambil ngopi misalnya, bisa kayak gitu, pokoknya senyamannya kita aja lah kalau misalkan lagi pengen gambar beginian tuh, biar nanti hasilnya juga nggak ini ya, nggak belepotan gitu. Nah oke, selanjutnya bagian ini juga sama. Nah teman-teman, untuk bagian inking ini ya sama, tidak ada aturan, yang penting kita bermain ini aja sih, bermain feeling ya, feeling untuk menentukan bahwasannya si bagian tersebut adalah bagian yang kita mau kasih titik gelap gitu ya, itu boleh. Jadi nanti dari situ pun lama kelamaan itu si style akan kebangun sih menurut aku. Jadi ketika ada pertanyaan, kita pengen beda gitu ilustrasinya, itu gimana ya, itu tinggal jam terbangnya aja dinaikin. Terus juga nanti seiring berjalannya waktu, karena tiap tangan juga walaupun toolnya sama, kita sama-sama pakai AI nih ya kan, kayak teman-teman yang lihat video ini pakai AI, aku juga pakai AI gitu, kita sama-sama pakai AI ya pasti hasil akhirnya berbeda, karena ya itu goresannya kan setiap orang beda gitu, jadi nggak bakal sama juga hasilnya itu walaupun tool dan software yang dipakainya sama. Oke, diingatkan sekali lagi untuk softwarenya ini teman-teman nggak mesti pakai versi yang sama, boleh pakai versi yang lebih atas, itu lebih bagus sih sebetulnya, atau boleh juga pakai versi yang lebih bawah, misalnya pakai CS6 gitu, itu nggak apa-apa, karena nanti untuk toolnya juga nggak terlalu beda jauh sih, karena kita hanya pakai ya itu aja sebetulnya, lebih ke apa ya, lebih ke pen tool sih kebanyakan, karena kita nanti main brushnya juga sedikit sih, nggak terlalu banyak banget. Dan itu setelah aku cari-cari di versi lain juga ada kok, pasti ada pen tool, karena itu kan tool utama, jadi nggak mungkin nggak ada juga kan kalau namanya pen tool. Aneh juga sih kalau misalkan software terus nggak ada pen toolnya gitu, software desain nggak ada pen tool ya agak kurang. Photoshop aja yang memang basicnya untuk bitmap itu ada pen tool kan, untuk menyeleksi dan lain sebagainya itu butuh pen tool. Oke, kita tinggal inking. Nah untuk sekarang kita coba pakai yang namanya pencil tool ya. Jadi shortcutnya itu N, jadi ini juga bisa untuk ngarsir, hanya saja kalau misalkan yang pakai mouse itu kayaknya kurang akurat ya titik arsirnya ini. Jadi kalau misalkan pengen yang cepet-cepet gitu bisa pakai pencil tool ini, tapi kalau misalkan pengen yang lebih akurat
itu pakainya si pen tool, itu pasti akurat sih. Oke. Oke, mungkin dirasa sudah cukup ya untuk proses inkingnya. Tadi kita sudah buat land art di sini, kemudian kita buat inking. Nanti kita paling tinggal buat beberapa detailingnya saja untuk bagian yang lainnya ya, yang belum-belumnya ini nanti di part ketiga. Berarti untuk part ini kita sudah ada dua materi, satu tadi cara memotong, kemudian kita buat inkingnya atau ambil titik-titik hitamnya yang seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan di part ketiga. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga sudah support terus Tukang Racing. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya ya di bawah ini. Kita bertemu di video selanjutnya di part 3 bagian coloring hingga detailing. Pokoknya kita akan buat sampai benar-benar siap untuk upload ke Instagram. Bahkan mungkin kita akan buat sampai preview-nya seperti ini. Itu bisa juga nanti ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya.